Kebangkitan PLTN merujuk pada tren global dan nasional yang memperlihatkan meningkatnya minat terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sebagai solusi utama untuk memenuhi kebutuhan energi, mengurangi emisi karbon, dan mendukung transisi menuju energi bersih. Di tengah upaya pemerintah untuk mengembangkan sumber energi alternatif, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Kalimantan Barat telah memicu perdebatan mendalam di antara berbagai pemangku kepentingan. Proyeksi ambisius pemerintah untuk menghasilkan kapasitas listrik mencapai 70 gigawatt hingga tahun 2060 bertemu dengan kritik tajam dari kalangan aktivis lingkungan yang mempertanyakan keselamatan dan keberlanjutan proyek tersebut. Yunus Saiful Haq dari Dewan Energi Nasional dan Suparman dari Badan Riset dan Inovasi Nasional secara optimis mendorong percepatan serta mempromosikan pembangunan PLTN. Dengan Suparman bahkan telah mengidentifikasi 28 wilayah potensial di Kalimantan Barat untuk pengembangan pembangkit listrik nuklir. Mereka meyakini bahwa teknologi small modular reactor dapat menjadi solusi untuk memasok listrik ke daerah-daerah terpencil dan mendorong pengembangan teknologi energi nasional. Namun, pandangan tersebut dibantah keras oleh para aktivis lingkungan. Abid Nibras Trilanang dari Aliansi Kabar tolak PLTN, menegaskan bahwa pembangunan PLTN membutuhkan biaya yang sangat mahal, waktu yang panjang, dan akan menciptakan ketergantungan teknologi. Hendrikus Adam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALI Kalimantan Barat mengungkapkan keprihatinan serius terkait risiko bencana, khususnya mengingat wilayah tersebut dilintasi oleh beberapa sesar aktif seperti Meratus, Mangkalihat, Tarakan, Sampurna, dan Paternoster. Di tengah alpanya atau tidak serta belum optimalnya sumber energi terbarukan digunakan oleh pemerintah saat sekarang ini. Karena ketika PLTN yang didorong di tengah belum dioptimalkannya sumber energi terbarukan, sebetulnya dengan sendirinya negara dalam tanda kutip membuka aibnya berkaitan dengan ketidakmampuan dalam mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan yang saat sekarang ini ada dan dia tersebar di berbagai wilayah di Indonesia pada umumnya dan di Kalbar juga. Fani Trijambore dari Walhi Nasional mengkritik bahwa PLTN hanya menguntungkan industri, bukan masyarakat. Menurutnya, fokus seharusnya diarahkan pada pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas yang lebih aman dan berkeadilan. Hal ini dipertegas Abid Nibras dari Aliansi Kalimantan Barat tolak PLTN yang menyoroti biaya mahal dan ketergantungan teknologi. Kompleksitas persoalan semakin terlihat. Tokoh-tokoh seperti Hendrikus Adam, Fani Trijambore, dan Abid Nibras menegaskan pentingnya beralih ke energi terbarukan yang lebih aman dan berkelanjutan. Sebaliknya, pejabat seperti Yunus Saiful Haq dan Suparman mendukung percepatan pembangunan PLTN sebagai solusi ketahanan energi masa depan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memilih arah kebijakan energi yang paling tepat untuk masa depan. Yang mengkhawatirkan, warga Desa Sungai Raya sebagai lokasi yang dipertimbangkan untuk pembangunan PLTN belum mendapatkan sosialisasi yang memadai. Kurangnya sosialisasi yang komprehensif telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat. Mereka dihadapkan pada potensi risiko jangka panjang, termasuk ancaman radiasi dan kemungkinan bencana nuklir yang mengingatkan pada tragedi Chernobyl yang telah mengorbankan jutaan nyawa. Dinamika konflik semakin kompleks dengan pertentangan kepentingan. Pemerintah dan industri menginginkan pasokan listrik besar, sementara aktivis dan masyarakat memprioritaskan keamanan dan keberlanjutan. Catatan gempa di Kapuas Hulu dan Pontianak serta Ketapang memperkuat kekhawatiran masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan Bengkayang sebagai lokasi PTLN pertama dengan teknologi SMR, resistensi dari masyarakat sipil yang terorganisir melalui Walhi dan Aliansi Kalbar tolak PTLN berpotensi menjadi penghalang utama. Proyek PTLN menjanjikan keuntungan berupa pasokan listrik besar, pengembangan teknologi SMR,
dan solusi energi untuk daerah terpencil. Namun, kerugian yang disoroti lebih besar, termasuk risiko bencana seperti Chernobyl yang mengorbankan 7 juta jiwa, ancaman gempa, dan juga dampak radiasi jangka panjang. Kedepannya, proyek PTLN di Kalimantan Barat berada pada titik simpang yang kritis. Keputusan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, menjamin keselamatan, dan membuktikan bahwa pembangunan energi nuklir benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya. Namun, melihat kuatnya penolakan, masa depan PTLN di Kalbar masih tidak pasti. Meski pemerintah sudah menetapkan Bengkayang sebagai lokasi pertama, resistensi masyarakat sipil yang diorganisir WALHI dan aliansi berpotensi menghambat atau membatalkan proyek. Energi terbarukan berbasis komunitas mungkin akan menjadi alternatif yang lebih diterima oleh masyarakat.